Halo guys, Adam Team come back again. Di video ini gue akan menyajikan sebuah alur cerita film yang lagi viral banget di Thailand yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Die, di mana film yang sudah ditonton oleh jutaan penduduk dunia ini akan mengisahkan sebuah dinamika kehidupan sebuah keluarga besar dari seorang nenek yang umurnya divonis oleh dokter hanya tinggal 1 tahun saja. Karena umurnya yang tersisa sedikit inilah membuat seluruh keluarganya berlomba untuk mendapatkan warisan agar jatuh di tangan mereka. Karakter utama di film ini akan diperankan oleh seorang nenek yang mempunyai 3 orang anak dan seorang cucu yang awalnya mengincar harta warisannya, namun malah berakhir dengan menyayangi si nenek dengan sangat tulus. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita sambut kisahnya. Film dimulai dengan berkumpulnya semua keluarga Amah di sebuah pemakaman elit yang ada di salah satu kota mereka. Di sana diketahui bahwa ketiga anak Amah sangat menurut sama Amah dengan melakukan semua perintah yang diperintah oleh Amah. Namun karena yang paling muda di sana adalah cucunya yaitu si M, maka dengan terpaksa M harus menuruti semua perintah yang diperintahkan oleh Amah. Amah pun meminta kepada M untuk menebar bunga di sebuah makam. Namun M yang terlihat acuh pun hanya menabur bunga itu secara sembarangan, dan hal itu membuat Amah menjadi kesal. Amah pun mulai menaburkan bunga yang ditaburkan secara sembarangan oleh M dengan merata. Tapi yang terjadi kemudian adalah Amah malah terjatuh. Amah pun segera dibawa ke sebuah rumah sakit, dan di sana ketiga anak ini berdebat siapakah yang akan menunggu Amah di rumah sakit itu. Melihat saudaranya ribut hanya karena tidak mau menunggu ibunya di rumah sakit, akhirnya anak perempuan Amah pun mengalah. Seo lalu memutuskan bahwa dialah yang akan menunggu Amah di rumah sakit. Kini kita diperlihatkan dengan kehidupan M dan ibunya, Seo. Diketahui M itu seorang pengangguran, namun dia bercita-cita menjadi seorang YouTuber gamers terkenal. Walau yang nonton streamingnya ya cuma hanya beberapa orang saja. Walaupun cuma jadi beban ibunya ini sangat menyayangi M. Ibunya pun memberitahu M bahwa si nenek atau si Amah ini saat ini sedang menderita penyakit kanker usus stadium akhir. Namun saya meminta kepada anaknya untuk tidak membicarakan itu atau memberitahukan penyakit neneknya itu kepada orang lain, terutama kepada si Amah. Pada suatu pagi, M pergi mengunjungi sepupunya yang bernama Mui, yang juga sedang merawat kakeknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Di tempat itu, M lalu melihat sepupunya yang merawat kakeknya dengan sangat baik. Padahal sepupunya itu mau merawat kakeknya hanya karena dijanjikan akan mendapatkan banyak warisan apabila kakeknya sudah meninggal dunia nanti. Melihat dengan mudahnya Mui mendapatkan warisan dari kakeknya, M lalu mempunyai rencana cerdik di mana ia ingin menjaga Amahnya agar mendapat warisan besar seperti Mui ketika si Amah sudah meninggal dunia nanti. M lalu pergi mengunjungi Amah dengan membawa ikan goreng yang ia dapatkan setelah panjang mengantri. Setelah itu, M lalu mengerjakan beberapa pekerjaan untuk Amah. Namun semua yang M kerjakan terlihat tidak baik dan M pun selalu dimarahi hingga diusir oleh Amah. M lalu pergi menemui sepupunya si Mui untuk bertanya bagaimana cara Mui mengambil hati kakeknya. Dan satu hal yang bisa diajarkan Mui kepada M adalah kamu harus terlihat tulus untuk bisa menjadi kesayangan Amah, dan semua itu membutuhkan waktu. Lalu Mui pun memberikan sebuah saran kepada M agar sebaiknya dia tinggal bersama Amah supaya M bisa mengambil hati serta kepercayaan dari Amah secara penuh. Setelah mendapat wajangan dari Mui, M pun membuat sebuah koper besar berisi pakaian lengkapnya untuk persiapan M tinggal di rumah Amahnya. Bahkan M terlihat memberikan uang hasil menjual barang-barang elektroniknya kepada Amah. Melihat itu Amah pun jadi curiga dan bertanya, kenapa kalian semua sering kesini? Merujuk pada Paman Kiang dan Soe yang ternyata juga mengincar harta warisan si Amah. Bahkan Amah meminta mereka semua untuk tidak sering mengunjunginya. Karena sudah kehilangan semua alasan untuk menjaga Amahnya, M kemudian memberitahu Amah bahwa alasan sebenarnya M sering mengunjungi Amahnya karena Amahnya kini mempunyai sebuah penyakit kanker usus yang sudah berada di stadium akhir. Amah yang belum tahu berita itu pun sedikit terkejut, dan disitulah M mampu merayu Amah dengan kata-katanya dan menyatakan bahwa M ingin merawat Amah di sisa umurnya yang sudah nggak lama lagi. Dan si Amah pun terlihat luluh oleh kebohongan M yang sebenarnya sedang mengincar harta warisan si Amah, dan akhirnya Amah pun mengizinkan M untuk tinggal bersamanya di rumah itu.
Kehidupan baru M bersama Amah pun dimulai di mana saat pagi datang, M terlihat membantu Amah berjualan bubur di pinggir stasiun kereta. Dan setelah pulang, mereka pun pergi bersama menuju ke sebuah bank untuk menyetorkan uang hasil jualan bubur Amah ke rekening bank miliknya. Hari-hari mereka pun berlalu seperti itu setiap harinya. Diketahui pada setiap hari Minggu ketiga anak Amah selalu berkumpul di rumah Amah untuk mengunjunginya. Amah pun terlihat selalu berpakaian rapi untuk menyambut ketiga anaknya. Bahkan di sana Amah terlihat memberitahu penyakitnya kepada kedua anak laki-lakinya. Amah pun meminta kepada anaknya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Tapi yang namanya si anak, mendengar kesehatan ibunya menurun, mereka pun terlihat mengkhawatirkan keadaan Amah. Melihat hal itu, M pun terlihat cemburu karena menyadari bahwa Amah sangat menyayangi ketiga anaknya. Namun di antara ketiganya yang terlihat paling tulus menjaga Amah adalah putrinya, yaitu ibunya M. Awalnya Amah sangat senang dibantu oleh anak kesayangannya yang ternyata sudah sedari muda ini ibunya M membantu ekonomi keluarga Amah. Namun kali ini Amah tidak mau membuat anak perempuannya terkena masalah lagi karena dirinya. Melihat ada sedikit peluang untuk masuk ke dalam hati Amah, M pun langsung menawarkan diri agar dia saja yang membawa Amah berobat ke sebuah rumah sakit. Bahkan M terlihat membawa Mui untuk meminta sarannya bagaimana cara menemani Amah berobat. Perlahan hati Amah pun mulai terlihat luluh dan mulai mempercayai M. Pada suatu pagi kesehatan Amah terlihat memburuk. Terlihat Amah sudah tidak kuat lagi menaiki tangga. Bahkan untuk mandi saja Amah harus dibantu oleh M. Karena khawatir bakal terjadi hal buruk kepada Amah, M bahkan harus memasang CCTV di dekat patung Dewi Kwan Im agar semuanya baik-baik saja. Pada suatu hari, Soe terlihat sedang mengunjungi Amah di rumahnya. Namun tujuan Soe ke sana tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk meminta jatah sembako untuk kebutuhan pokok hidupnya. Bahkan Soe tertangkap mencuri uang Amah yang sudah Amah simpan di sebuah kaleng. Di sisi lain, Amah saat ini dibawa oleh anak pertamanya yaitu Paman Kiang untuk tinggal bersama keluarga mereka. Paman Kiang bahkan sudah menyiapkan ruangan yang ia buat seperti kamar idaman para lansia di mana Amah bisa bersantai, rebahan, nonton review film, bahkan Amah bisa karaoke di kamar itu. Namun karena melihat keluarga Kiang sudah hidup dalam kedamaian, Amah nggak mau lagi menjadi beban dan menolak ajakan untuk tinggal di rumah Kiang. Sebelum pulang ke rumah, Paman Kiang pun mengajak Amah dan M untuk pergi berlibur ke sebuah kuil untuk berdoa dan memanjatkan permohonan. Mereka bahkan mengisi sebuah kotak harapan. Amah pun menulis sebuah harapan agar ketiga anaknya bisa hidup sejahtera bermandikan emas permata. Namun saat Amah dan M menempelkan surat harapan itu, mereka tidak sengaja membaca harapan dari keluarga Kiang yang isinya hanyalah permohonan agar bahagia untuk diri mereka sendiri. Amah pun terlihat sedih setelah mengetahuinya. Namun ada satu keinginan yang membuat Amah terlihat bahagia, yaitu isi tulisan tangan si M yang meminta agar Amahnya ini bisa menang lotre. Hari-hari pun berlalu, kini kesehatan Amah terlihat semakin memburuk. Rambut indah Amah pun kini sudah terlihat rontok dan Amah sekarang sudah terlihat botak. Kabar baiknya, saat ini M sudah menjadi orang kesayangan Amah karena selalu menemani dan merawat Amah dengan baik. Suka duka pun kini telah dijalani M dan Amah di rumah tua ini. Bahkan ketiga anak Amah kini sudah jarang berkunjung setiap minggu. Yang namanya kehidupan, masalah selalu datang silih berganti. Pada suatu hari, Amah terlihat kehilangan semua uang yang sudah Amah simpan di dalam kaleng. Dan untuk mengetahui siapa pelakunya, M lalu mengajak Amah untuk melihat melalui CCTV yang sudah ia pasang. Dan ternyata pelakunya adalah anak bungsu Amah, yaitu si Soe. Melihat itu, M segera datang dan menghampiri pamannya di kontrakan dan memarahinya. Namun ternyata di sana M melihat kehidupan pamannya yang menyedihkan. M bahkan memberikan beberapa harta kepada pamannya karena merasa kasihan. Bahkan Paman Soe sampai memasang iklan di media sosial untuk menjual rumah Amah. Melihat kelakuan anak bungsunya yang nakal, Amah pun terlihat sangat bersedih. Pada suatu hari, Amah membawa M untuk mengunjungi kakaknya yang ternyata adalah seorang kaya raya. Di sana Amah pun memberitahu kakaknya bahwa ia sedang menderita penyakit kanker. Amah pun ingin meminta bagian warisan yang sudah diberikan kedua orang tua mereka. Namun bukannya mendapat warisan yang diinginkan, Amah malah mendapat caci maki dari kakaknya yang sudah tua bangka. Bahkan kakaknya menyatakan bahwa hubungan persaudaraan mereka cukup sampai di sini saja.
Kini hari-hari pun terus berlalu, namun kesehatan Amah tidak juga membaik. Bahkan Amah saat ini terlihat sudah tidak bisa berjalan dan sudah berada di kursi roda. Melihat hal buruk menimpa ibunya, Seo pun menjadi sangat bersedih. Bahkan di malam hari, Amah terlihat sedang kesakitan dan akhirnya Amah harus dibawa ke dokter untuk berobat. Di rumah sakit, ketiga anak Amah pun berkumpul. Namun bukannya membahas tentang bagaimana keadaan Amah atau siapa yang akan menjaga Amah nantinya, Kiang, si anak pertama, malah terlihat menanyakan di mana Seo menyimpan surat rumah Amah. Akan tetapi surat rumah Amah itu ternyata sudah diwariskan kepada anak bungsunya, yaitu Soi. Melihat Amah melakukan hal yang sembrono, M pun terlihat kecewa sama Amahnya karena M merasa semua yang sudah dia lakukan selama ini menjadi sia-sia saja. M bahkan terlihat enggan mengurus Amahnya lagi. M lalu bertanya kepada Amahnya kenapa rumahnya diberikan kepada Paman Soi. Amah lalu menjelaskan dari ketiga anaknya yang terlihat tidak bisa menjaga diri sendiri adalah Paman Soi. Dan itulah yang menjadi alasan Amah memberikan rumahnya kepada Soi. Kini Amah pun mengungkapkan bahwa Amah sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada M. Jadi Amah meminta kepada M untuk tidak lagi merawatnya dan mengkhawatirkannya. M kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Amah karena selama ini dialah yang merawat Amah dengan baik. Akan tetapi hal itu tidak cukup membuat Amah menjadikan M yang pertama di hatinya. M pun marah kepada Amah karena ia sudah menyayangi orang yang salah. M lalu pergi meninggalkan Amah dan mencoba untuk berhenti memperdulikan Amah lagi. Setelah kejadian itu, hari-hari pun berlalu. Kini M kembali ke kehidupan miliknya seperti sebelumnya. Kerjanya cuma di rumah main game. Melihat anaknya bersikap acuh tak acuh kepada Amahnya, Seo pun menasihati M agar tidak bersikap seperti kakaknya si Kiang yang hanya mempedulikan harta warisan saja. M yang masih merasa kecewa lalu pergi untuk curhat dengan Mui tentang bagaimana ia kecewa sama Amahnya. Namun ternyata dari pengakuan Mui, Amah ternyata pernah mengaku bahwa M adalah orang yang sangat ia sayangi. Setelah mendengar itu, hati M pun menjadi galau. Rasa rindu kepada Amahnya pun mulai menyiksa hatinya. Amahมาชมให้ฟัง Pada suatu hari, M mendapatkan sebuah kabar bahwa setelah rumah Amahnya dijual oleh Paman Soi, Amah ternyata tidak dibawa tinggal bersamanya. Malahan Paman Soi meninggalkan Amah di sebuah panti jompo untuk diurus oleh perawat yang ada di sana. Melihat Amahnya diperlakukan dengan semena-mena oleh Paman Soi, M lalu mencoba mengunjungi Amah yang kini terlihat hanya bisa berbaring lemas di tempat tidur. Melihat keadaan Amahnya yang menyedihkan dan sudah tidak diperdulikan lagi oleh Paman Soi, M pun terlihat bersedih dan meminta Amahnya untuk ikut pulang dan tinggal bersama dengan ibunya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, terlihat keadaan sudah mulai membaik. Amah kini sudah tinggal bersama dengan M dan ibunya. Di dalam rumah, keadaan pun mulai terlihat hangat namun sedikit menyedihkan, di mana Amah mengungkapkan bahwa dari ketiga anaknya, Amah ternyata sangat ingin hidup bersama dengan Seo. Namun karena keadaan ekonomi Seo yang kurang bagus, Amah tidak tega untuk hidup dengannya karena takut akan menyusahkan Seo dan juga M. Kini tahun baru Imlek pun telah tiba. Terlihat Paman Kiang dan keluarganya juga mengunjungi Amah yang keadaannya sudah semakin memburuk. Awalnya Paman Kiang ini nggak mau turun dari mobilnya karena masih terlihat kecewa sama Amah. Namun setelah dijelaskan oleh M bahwasanya Amah sebenarnya sangat menyayangi Paman Kiang pun akhirnya mau turun untuk menemui Amah yang kini terlihat sedang berbaring tak berdaya. Melihat keadaan ibunya yang tidak berdaya, Paman Kiang pun menangis dan meminta maaf kepada Amah. Dan tidak berselang lama setelah anak-anaknya berkumpul di tahun baru itu, Amah pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan ditemani oleh M, si cucu tercinta Amah. Keesokan harinya pemakaman Amah pun diadakan di sebuah kuil. Namun pada saat pemakaman sedang berlangsung, tiba-tiba saja M mendapatkan sebuah telepon dari Bank B yang memberitahunya
bahwa M mendapatkan sebuah warisan dari neneknya berupa sebuah buku rekening milik amahnya. M lalu diberitahu oleh pihak bank bahwasanya rekening atas namanya sudah aktif dari M masih kelas 1 SD. M lalu mulai mengingat sebuah momen di mana pada saat kecil, amahnya selalu datang menjemputnya ketika pulang sekolah. Amah membukukan sebuah rekening bank atas namanya di mana selama ini, ternyata setelah selesai berjualan bubur, amah langsung menyetorkan keuntungan hari itu ke bank untuk cucu kesayangannya yaitu si M. Bayangin, amah mulai menabung setiap hari setelah selesai berjualan dari M kecil sampai M tumbuh besar seperti sekarang. Menyadari hal itu, M pun terlihat bingung dan menarik semua uang tabungan amah yang ada di rekeningnya. Ternyata selama ini M salah sangka kepada amahnya. Menyadari semua yang terjadi, M pun kini mulai tersenyum sembari menunjukkan arah ke pemakaman kepada amahnya. Dengan uang sebanyak itu, M pun mampu memberikan area pemakaman elit seperti keinginan amahnya agar anak dan cucunya selalu berkunjung dan berkumpul di makam amahnya di masa depan, sehingga persaudaraan mereka tidak tercerai-berai dan selalu rukun seperti yang amah impikan. Film pun berakhir. Memang terkadang warisan dapat menjadi pemutus silaturahmi saudara sepersusuan. Akan tetapi, jika warisan itu bisa dibagi dengan adil sesuai dengan porsinya masing-masing, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi penjalin silaturahmi yang tidak akan terputus walau kita sering pinjam 100. Akhir kata saya pamit undur diri. See you later.